Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibnu Sina. Nah, kali ini kita ada di dalam kegiatan podcast Semu, spesialis berbagi ilmu. Nah, kali ini kita udah bersama Dr. Madonna Utamini SPOG, yang mana beliau praktek ya Bu ya di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Bagaimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah luar biasa, Marda. Sana terpancar aura bahagia ya dan juga cerah sesuai dengan hari ini ya. Nah, ini nih Bu Dokter, kan kita sudah kirim nih ya kayak flyer gitu nih di Instagram kita sesuai dengan tema kita hari ini yaitu adalah ibu hamil sehat bahagia tanpa anemia. Iya. Nah, mungkin ada sedikit penjelasannya gitu Bu Dokter dengan tema. Iya, baik. Terima kasih ya Marda sudah mengadakan event ini Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi anemia ini seperti yang kita ketahui itu adalah kondisi di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin ya, Hb di dalam darah ibu hamil yang penyebabnya berbagai macam, bisa karena kekurangan zat besi atau penyebab lainnya. Dari insidennya 50% ibu hamil di Indonesia ini itu menderita anemia kekurangan zat besi. 75%-nya itu terjadi karena kekurangan energi protein dari nutrisi. Ya, padahal negara kita adalah negara yang kaya dengan Iya, benar. buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, tapi ternyata ibu hamil kita 50%-nya masih menderita anemia. Nah, anemia ini tidak bisa kita anggap suatu penyakit atau komplikasi yang biasa-biasa saja. Karena anemia ini bisa menyebabkan banyak komplikasi yang merugikan, baik untuk ibu hamil dan juga janinnya, jangka pendek dan jangka panjang. Begitu, Marda. Makanya kita mudah-mudahan dengan diskusi kita ini akan bermanfaat lah untuk mengurangi insiden atau kejadian dari anemia dalam kehamilan. Berarti mungkin sahabat muslim di luar sana mungkin masih ragu atau belum tahu ya. Mungkin ada faktor-faktor apa nih Bu yang sangat mempengaruhi bagi ibu hamil terkena anemia? Ya, faktor penyebab terjadi anemia ini ada banyak. Yang pertama itu adalah karena kekurangan dari mikronutrien. Ya, mikronutrien yang menyebabkan anemia ini yang paling banyak itu adalah zat besi, yang 50% tadi. Tapi tentu juga anemia ini juga bisa diakibatkan oleh kekurangan dari asam folat, vitamin B, ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis sistemik seperti gangguan ginjal ya, kemudian juga penurunan sistem kekebalan tubuh, kemudian juga autoimun itu juga bisa menyebabkan faktor risiko terjadi anemia. Kemudian tentu juga ada beberapa kondisi yang juga bisa menyebabkan anemia ini ya, dari si ibunya yang dari awal hamil kekurangan energi protein dengan berat badan yang kurang, lingkar lengan atas yang kurang, itu juga menjadi faktor penting terjadinya anemia. Gitu. Berarti banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan ibu hamil itu anemia. Tapi kan Iya, terkadang di luar sana kita pun saya sendiri sih juga sebagai ibu juga ya Bu ya. Jadi kadang itu tuh tidak terlalu tahu lah untuk pengetahuan seperti itu. Nah, kapan saja sih Bu dikatakan seseorang tuh terkena anemia gitu? ya. Kalau dari keluhan subjektif kita bisa lihat nih, ibu hamil biasanya mempunyai keluhan ya. Keluhan biasanya mudah lemah, letih, lesu, gampang capek ya. Kemudian tampak pucat itu yang kalau kelihatan ya. Kemudian ibunya biasanya juga ada keluhan seperti jantung berdebar, susah tidur, sakit kepala itu tanda-tanda si ibu hamil tuh mengalami anemia. Tapi kalau keluhan objektif, tanda objektif yang bisa kita lakukan haruslah dari pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan darah. Nah, di Indonesia itu setiap ibu hamil pada kunjungan pertama itu sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium di puskesmas dari HB ya. HB ini dikatakan anemia kalau pada TM1, trimester 1 dan trimester 3 kadar HB si ibu ini adalah di bawah 11 gram ya per desiliter. Di TM2 itu di bawah 10,5 itu dikatakan anemia. Namun ada pemeriksaan laboratorium lain ya yang bisa kita lihat apakah si ibu ini anemia atau tidak. Dari kadar hematokritnya ya, kemudian juga dari cadangan zat besi yang kita sebut dengan ferritin, ya, kemudian juga dari ukuran sel darah merah. Ada beberapa parameter seperti MCV, MCH, MCHC yang itu bisa kita jadikan patokan apakah si ibu ini
anemianya apakah karena kekurangan zat besi atau penyebab lain begitu. Tapi yang rutin yang baru bisa di cover sama pemerintah kita itu adalah pemeriksaan HB, hemoglobin. Tapi kalau kita mau lihat lagi nih di hulunya ya, kadang HB yang masih bagus, tapi kita cek cadangan zat besi itu sudah menurun, nah itu sudah terjadi anemia ringan pada si ibu. Berarti untuk cek secara berkala ini juga memang diharuskan gitu ya, Bu ya? Iya, betul Marda. Jadi biasanya minimal kita ada 2 kali pengecekan. Yang pertama adalah pada trimester awal kehamilan di 12 minggu pertama, kemudian di TM3. Tapi biasanya kalau idealnya kalau ibu ya, kita ceknya 3 kali, jadi di pertengahan juga gitu. Jadi kalau ada anemia di pertengahan kita masih bisa koreksi gitu. Sehingga nanti saat lahiran dan pasca lahiran si ibu ini sudah mempunyai kadar hemoglobin yang bagus di atas 11 gitu. Nah, jadi ini ada satu Bu, kan ada direkomendasikan nih Bu ya, seperti infus ferritin. Ya, itu tuh kapan sih Bu kita memerlukan untuk bisa Ya, menggunakan itu? ya, infus ferritin itu ya kita tujuannya untuk melihat dari lebih hulunya lagi. Jadi kalau kadar HB itu sudah turun, itu artinya kita sudah lihat hasil akhir, ya. Udah susah kita, udah anemianya udah derajat berat kalau HB sudah turun. Tapi kalau kita cek ferritin, itu kita menarik lebih ke hulunya. Jadi di mana kadar HB kadang masih normal, tapi kadar ferritinnya sudah mulai turun, itu sudah harus kita intervensi dengan suplemen tablet besi. Nah, pada kondisi tertentu ada pasien yang tidak bisa kita suplemen besi, tapi harus diinfus ya. Jadi infus ferritin itu kita via infus, infus lebih kurang 30 sampai 60 menit ya. Dan itu rawat jalan ya, rawat jalan. Dan kita lakukan pada kondisi tertentu. Yang pertama, HB-nya rendah, kurang dari 10. Jadi udah termasuk ke anemia derajatnya udah sedang gitu. Kurang dari 10 atau pada pasien-pasien yang tidak respon dengan terapi suplemen zat besi oral ya yang diminum. Setelah diminum 1 bulan, ternyata HB-nya masih rendah gitu. Efek itu ya. Nggak ngefek. Ya, yang ketiga pada kondisi misalnya pasien itu tidak toleran dengan zat besi karena kita tahu kalau zat besi itu dia punya efek ke pencernaan ke lambung tuh cukup tinggi. Kadang ibu hamil nggak mau minum zat besi karena mual Bu, gitu kan mual, muntah, terus BAB-nya jadi hitam, jadi keras, berbagai macam alasan ya buat excuse biar tidak minum zat besi. Jadi kalau pada kondisi itu kita bisa switch ke infus ya karena dia tidak melewati usus gitu ya. Nah itu beberapa kondisi yang kita infus zat besi gitu. Dan itu bagus sekali. Jadi ferritin itu kan sebenarnya adalah menunjukkan cadangan zat besi. Cadangan zat besi ini akan digunakan untuk membentuk HB gitu. Jadi kalau kita cadangannya aja kita bahan bakunya udah kurang, kita harus perbaiki dari sana gitu. Jadi nggak terlalu telat kita memperbaikinya gitu. Berarti luar biasa juga manfaatnya ya Bu ya? Iya, betul. Nah, mungkin nih Bu ya, mungkin di luar sana para ibu-ibu hamil seperti yang Ibu katakan tadi ada yang malas nih minum vitamin atau konsumsi obat, bukan obat sih ya, tapi multivitamin ya Bu ya. Bisa melalui infus ferritin kan. Nah, satu lagi Bu, untuk makanan atau buah-buahan yang rekomendasi nih Bu ya untuk mengatasi anemia. Anemia ya. Ya, sebenarnya di lingkungan sekitar kita itu nggak susah kita mencari yang kandungan zat besi yang tinggi ya. Jadi sumber zat besi kalau dari makanan itu dia bisa dari hewani dan juga bisa dari nabati, dari tumbuhan dan juga dari hewan ya. Yang paling mudah diserap itu adalah zat besi yang sumbernya dari hewan. Contohnya apa? Daging padat, daging merah, daging sapi ya. Nah, mau kurban kan? Jangan lupa nih, ibu hamil. Bisa nih udah dicari-cari kan. Iya, itu tinggi banget zat besinya. Kemudian juga hati juga hatinya baik hati ayam, hati sapi itu zat besi paling tinggi ya di hati itu ya. Kalau kita lihat gramnya. Terus juga dari protein yang lain juga bisa ya, dari ikan, dari telur, dari daging ayam juga bisa ya. Tapi emang yang lebih tingginya itu dari hati ayam, hati sapi sama daging merah. Ya, kemudian kalau dari sumber tumbuh-tumbuhan, dia juga membantu untuk mengurangi angka kejadian anemia, walaupun dia butuh proses untuk diserap di usus. Contohnya apa? Contohnya adalah sayuran yang berwarna hijau pekat. Contohnya apa? Kayak bayam. Ya.
Ada nggak suka biasanya bayam ya, bayam, terus daun pucuk ubi, itu kan sayur-sayur yang Ubi. mudah kita dapat ya, Iya, bahkan bisa iya. kita tanam sendiri Iya, kan. betul, betul. Terus brokoli ya agak susah ya Iya. dapatnya. Terus juga bisa dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu sumber dari zat besi juga. Contohnya kacang kacang mete, kacang polong ya, kacang almond, kacang ijo, itu juga semua kacang padi ya, Iya, iya. kitanya itu juga bisa menambah asupan zat Asupan. besi ya. Nah, tapi perlu yang Ibu Mil ini garis bawahi bahwa kadang ketika kita hamil, apalagi kondisi HB kita rendah, kita tidak bisa hanya mengandalkan makanan saja. Iya, Tetap harus ada suplementasi zat besi oral. Makanya di puskesmas itu dikasih secara free ya, free secara ya, Bu, ya? gratis, sebanyak banyak malah 90 tablet itu ya. Iya. Jadi kalaupun misalkan si ibunya susah gitu kan mengkonsumsi zat besi karena efek ke asam lambungnya Iya. gitu. Nah, itu kan bisa disiasati, Iya. Marda. Banyak pilihan lain gitu ya, Iya, Bu, ya? dan cara minumnya Iya, juga. cara Kita minum mungkin malam hari ya, mhm. sesudah makan malam. Jadi ketika kita tidur kita sudah tidak merasakan efek mual lagi gitu. Mmm. Jadi jangan sampai tidak mengkonsumsi zat Iya, besi iya. karena banyak sekali komplikasi ya yang bisa Iya. disebabkan oleh kekurangan zat besi ini gitu. Komplikasi apa aja sih, Dok, yang bisa disebabkan karena kita kekurangan ini? Iya, komplikasinya ini bisa ke ibu dan ke janin. Nah, kita Iya, harus iya. tahu kalau HB itu dia seperti truk angkut barang ya. Jadi dia yang Mhm. mengikat oksigen sama nutrisi yang ibu makan Iya. untuk kebutuhan si ibu sendiri dan juga untuk janinnya. Janin. Jadi kalau truk angkut barangnya kurang, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan baik Iya. si ibu ataupun janin. Janin. Kalau untuk ibu, yang jangka pendeknya si ibu yang tadi, ya si ibu ini akan gampang lelah, mudah sakit kepala, mudah kambuh vertigonya, pusing gitu Iya. ya. Terus tidak bersemangat gitu. Mhm. Dan nanti juga saat lahiran itu kontraksi rahim jadi nggak bagus. Jadi dia akan mudah untuk perdarahan pasca persalinan. Salin. Ya, kemudian juga ada penelitian nih, Marda, Iya. ternyata anemia selama kehamilan yang tidak diperbaiki itu beresiko untuk terjadinya depresi Oh, pasca iya, iya, melahirkan, baby baby blues itu ya, blues. Bu, ya? Iya, Jadi ternyata sampai ke itu. sana gitu Iya. depresinya. Nah, itu efek untuk terhadap ibunya ya. Kalau efek terhadap janin itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Tentu ya karena Iya, iya. yang bawa nutrisi itu adalah si HB hemoglobin tadi ya. Iya. Janin jadi berat lahirnya kurang, beresiko persalinan prematur, pecah ketuban juga gitu. Dan yang bahayanya dia nggak sampai di situ aja, jangka panjangnya juga bisa berefek ke bayi kita nanti Iya, gitu ya. Ternyata ada hubungan antara anemia dalam kehamilan ya yang tidak dikoreksi dengan angka kejadian speech delay pada anak ya. Kemudian juga gangguan zat besi itu kan juga mempengaruhi persambungan sel-sel saraf janin ya Iya. waktu masa pembentukannya di dalam kehamilan. Jadi kalau tidak dikoreksi nanti saat balita muncullah balita-balita dengan daya ingat yang memorinya kurang gitu. Ya, susah untuk menangkap pelajaran gitu, gangguan perkembangan kognitif dan motoriknya bisa kelihatan gitu. Jadi kalau pengen ada istilahnya gini, Marda, fetal origin disease ya. Jadi penyakit yang sudah bersumber sejak si janin ini dalam kehamilan. Jadi si ibunya menganggap itu biasalah, saya nggak merasakan apa-apa dengan kondisi anemia. Iya, Jadi iya. tidak dikoreksi selama 9 bulan, tapi itu adalah si ibu artinya meninggalkan cikal bakal penyakit yang sudah ada pada janin yang akan berkembang nanti di saat balita dan saat dewasa si janin itu. Jadi kalau mau bayi kita sehat ya anak kita sehat nantinya, Iya. kualitas si baby kita bagus ya dari kehamilan kita harus sangat care salah satunya terhadap anemia ini kita. Luar biasa ya, Bu Dokter ya. Wah, Berarti mulai dari janin awal tuh memang harus kita perhatikan kali ya, Bu. Karena iya. efeknya tuh sampai bayi tersebut lahir, udah menjadi balita, anak-anak hingga remaja. Kemudian untuk tips dan triknya nih, Bu, untuk mengatasi anemia. Ya, tips untuk mengatasi anemia. Iya. Yang pertama, makanan harus dijaga ya. Wah. Jangan Makan ikuti, seblak. iya betul banget. Jangan ikuti rasa mual muntah jadi penghalang kita untuk makan ya. Jangan ikuti keinginan untuk makan mie tiap hari gitu kan. Kan ibu hamil pengen banget makan mie, Ngidamnya makan ini itu. bakso gitu ya. Ya boleh mungkin makan mie sesekali, tapi harus ada nilai plus dari mie. Kalau mie kan cuma karbo aja kan. Iya. Jangan lupa nilai plusnya apa? Yang kandungannya tadi.
konsumsilah banyak protein dari hewani, dari nabatinya ya. Sehingga kalau yang masuk itu ada mikronutrien, salah satunya zat besi. Terus yang kedua, penyerapan zat besi di dalam tubuh itu sangat tergantung oleh kadar vitamin C ya. Vitamin C. Jadi kalau ibu-ibu merasa saya sudah makan makanan yang bergizi tapi masih anemia, coba dikoreksi lagi minum tablet tambah darahnya itu tidak boleh ya bersamaan dengan teh, Iya. dengan kopi, dengan susu, dengan coklat ya, karena coklat itu ada kafeinnya juga ya. Terus dengan apa namanya dengan ya harus dijarakkan kalau kita mau minum susu hamil ya harus berjarak dengan tablet zat besinya gitu. Dan juga ada penelitian juga penyerapan zat besi terganggu dengan obat mah ya. Jadi mungkin bagi ibu hamil yang mual muntah di trimester awal kehamilan cukup dijarakkan aja minum dulu obat muntahnya, obat mahnya nanti sekitar 3 jam setelah itu baru minum suplemen zat besinya gitu. Ya, dan akan lebih bagus zat besi itu penyerapannya bersamaan dengan minuman yang mengandung vitamin C. Misalnya Bumil minumnya bersamaan dengan jeruk hangat atau jeruk es, boleh kok dengan jambu biji, dengan apa namanya buah mangga ya. Nah, itu juga akan sangat membantu penyerapan zat besi gitu. Dan kalau seandainya ya misalnya nggak toleran terhadap zat besi, ada kok nanti bisa dikonsultasikan zat besi yang sangat minimal efeknya terhadap pencernaan juga ada. Dan nanti muara akhirnya adalah infus ferritin kalau memang tidak respon dengan tablet ya. Nah, terima kasih Bu mungkin atas tips and triknya untuk para ibu hamil di luar sana. Mungkin ya sahabat Ibnu Sina, yang penting jangan lupa minum suplemen atau vitaminnya. Oke, sahabat Ibnu Sina, untuk pertanyaan pertama ada di atas sini ya, dari Instagram mfsgpoto.id, yang mana pertanyaannya, tanya dong dok, apakah anemia selama kehamilan bisa dicegah sepenuhnya? Ya, bisa dong jawabannya ya. Ya, karena sekarang ini anemia dalam kehamilan itu hanya pemerintah kita sudah mengatasinya jauh sebelum kita hamil, Saudara Marda. Mungkin untuk ibu-ibu yang baru menikah ya, syarat untuk KUA sekarang sudah ada pemeriksaan laboratorium pra-marital counseling kan. Nah, jadi itu tujuannya adalah agar sebelum si ibu ini hamil, ibu itu sudah mempunyai modal hemoglobin yang bagus gitu. Saking pentingnya HB hemoglobin. Saking pentingnya situasi anemia itu tidak terjadi dalam kehamilan gitu. Nah, kalau sudah hamil dan kita belum pernah cek labor sebelumnya, masih bisa kok diatasi. Ya, yang pertama, jangan lupa suplemen tambah darah tidak akan bisa digantikan oleh makanan, jadi tetap wajib ibu hamil minum suplementasi zat besi, ya. Yang kedua, dibarengi dengan makanan. Makanan tetap ya, dengan makanan tadi yang mengandung protein tadi ya, baik itu daging merah, dari hati ayam, hati daging sapi, kemudian dari telur, kemudian dari sayuran hijau, bayam, brokoli ya, kemudian juga dari kacang-kacangan. Itu konsumsinya harus gitu. Dan jangan lupa screening, jangan takut untuk periksa laboratorium minimal 3 kali lah ya, bagusnya 3 kali idealnya ya, pas di awal kehamilan, pas usia kehamilan 24 minggu, dan pas usia kehamilan 37 minggu, untuk agar kita bisa kayak checkpointnya ya, kalau ada yang kurang bisa kita koreksi, kalau tidak respon kita carikan solusi lainnya. Salah satu solusinya kita bisa infus ferritin ya, Ibu Ya. Dokter ya. Nah, sahabat Ibu Sina yang mau untuk infus ferritin, kita bisa di Rumah Sakit Islam Husna Padang. Nanti bisa konsul-konsul juga nih sekalian sama dokter objin kita. Ya, Bu ya. Dengan senang hati. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Miss Cupcake ya, Angel 0712. Nah, ini pertanyaannya Bu Dokter kayaknya nih di luar konteks anemia, tapi seputar kehamilan juga. Ini pertanyaannya adalah hamil 34 minggu, tapi BB terlalu besar. Gimana ya, Dok? BB bayinya ya? Iya, sepertinya. Oke. Oke, kita memang kalau dari ultrasonografi, kalau kita lakukan pemeriksaan berkala, itu ada grafik pertumbuhan berat badan janin berdasarkan usia kehamilan. Untuk 34 minggu, berat ideal janin itu adalah di 2,4 atau 2,3 lah minimal untuk standar idealnya ya. Nah, kalau di atas itu, ya dia kan ada intervalnya. Kalau memang di grafiknya itu lewat dari batas atas,
kita harus cari faktor resiko. Karena ibu hamil yang penambahan berat badannya melebihi normal selama kehamilan, tentu beresiko janinnya juga besar. Iya. Kemudian kita harus cari juga indikator parameter dari gula darah ibu. Jangan-jangan si ibunya menderita diabetes dalam kehamilan. Diabetes dalam kehamilan ini cukup beresiko untuk resiko tensi naik menjelang mau lahiran, resiko ke jantung pembuluh darah si ibu ya. Itu kita harus gali apakah ada diabetes atau tidak untuk menghindari nanti bayi-bayi yang lahir lebih dari 4 kilo gitu. Jangan dipikir bayi lebih 4 kilo memang sangat menggemaskan ya, tapi hati-hati itu sumber dari dia gulanya darahnya waktu lahir bisa rendah, mudah sesak nafas, meningkatkan kebutuhan untuk inkubator dan juga alat bantu nafas. Dan itu juga akan jadi cikal bakal yang ibu bilang tadi, fetal origin disease. Dia sudah punya bakat untuk diabetes nanti setelah umur 30 tahun dan beresiko obesitas juga si bayinya nanti gitu ya. Jadi harus digali faktor resikonya dan mungkin si ibu perlu diedukasi, ditahan selera, direm-rem dikit seleranya ya, agar berat badan ibu dan janinnya itu masih di grafik yang normal. Ya, USG harus berkala. Oke, Kak, sepertinya masih di akun yang sama untuk pertanyaannya. Mau nanya dok, Assalamualaikum, mau nanya dok, kapan ya setelah lahiran boleh pasang KB IUD? Oh iya, ini pertanyaan banyak sekali ya. Udah menuju 34 minggu, udah menuju lahiran gitu, ya. Oke. Jadi sebenarnya IUD itu bisa dipasang kapanpun ya. Waktu pasca lahiran bisa, mau saat nifas bisa, mau perencanaannya setelah babynya beberapa bulan bisa. Tapi mana sih yang paling ideal waktunya? Nah, kalau lahiran normal, itu kan mulut rahim tuh masih terbuka. Jadi kalau langsung dipasang, takutnya akan mudah untuk bergeser. Karena darah nifas kita yang banyak, terus kontraksi rahim yang kuat, IUD posisinya bergeser. Kalau bergeser itu peluang untuk kehamilannya tinggi, gitu. Kegagalannya tinggi. Jadi sebenarnya kalau ibu pribadi, ibu tidak menyarankan pasca lahiran langsung pasang IUD. Ya, tunggu nifasnya selesai. Cuma ada namanya menyusui sebagai KB alami. Ya, dan kalau si ibunya menyusuinya intens ya, bukan sambil ini ya, ibu-ibu bekerja kan tuh tidak intensif untuk menyusui langsung ya, tapi pumping. Tapi memang di rumah menyusui tiap kali baby menyusui disusuin langsung, itu bisa sebagai KB alami sampai si baby umur 4 bulan. Nah, jadi setelah 4 bulan baru pasang IUD-nya gitu ya. Tapi kalau menstruasi ibunya sudah kembali sebelum usia kehamilan 4 bulan, pasang saat menstruasi. Tapi kalau nggak datang menstruasi, jangan ditunggu kapan menstruasinya datang. Karena pas kelahiran itu bisa aja sampai 2 tahun nggak men-men. Iya. Tapi udah keburu ada yang gerak nanti di perutnya. Kita udah langsung isi ya, ada kasih rezeki sama. Iya. Oke, udah 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi yang akan kita bacakan. Pertanyaan yang keempat yaitu Assalamualaikum Bu Dokter. Ya, atas nama Puteri Laura 06. Mau tanya, kalau kehamilan 24 minggu itu kadang aktif, kadang nunduk saja. Itu kenapa tuh? Iya, kalau 24 minggu itu masih ya kadang masih belum terasa yang gerakan nendang yang kuat itu ya. Itu kembali sebenarnya ke yang pertama ya, faktor berat badan ibu. Jadi ketebalan lapisan perut si ibu itu sangat menentukan kapan mulai terasa gerakan babynya. Ada ibu yang gemuk ya, berat badannya udah obesitas sejak sebelum hamil, terus penambahan berat badan yang banyak selama kehamilan, itu dia nggak ngerasain berat baby sampai 6 bulan. Padahal kalau di USG si babynya aktif banget, si janinnya aktif banget gitu. Nah, pada kondisi itu kalau nggak dirasakan, harusnya kan kalau anak pertama itu gerakan itu terasa di 20 minggu udah terasa. Ya, untuk anak kedua dan seterusnya di 4 bulan udah terasa lebih cepat gitu. Tapi kalau sampai usia 6 bulan si ibu masih belum merasakan gerakannya atau ragu ini gerakan atau enggak, itu bisa dicek lewat USG aja. USG itu kita bisa lihat. Terus satu lagi ada CTG namanya ya, kardiotokografi, itu untuk menilai salah satunya gerakan janin. 2 aja gerakan janin dalam CTG itu dalam waktu 20 menit itu udah bagus. Ya, jadi kalau masih ragu ya udah di USG aja. Jangan lupa USG-nya di Ibu Sina Padang. Oke, pertanyaan terakhir.
ada dari akun Yuneti_Zamir Yusyadik. Nah, ini pertanyaannya, Bu Dok, rahim bikornu jika letak anak pertama dengan kedua beda, resiko kehamilannya bakal sama nggak, Dok? Gimana tuh? Gimana pertanyaannya? Eh, Pasien ibu nih. oh iya, rahim bikornu Iya, bikornu ya. jika letak anak pertama dengan keduanya beda, resiko kehamilannya bakal sama nggak, Dok? Jika anak pertama, maksudnya yang anak pertama terus sekarang hamil lagi. Iya, Resiko resiko kehamilannya bakal sama kehamilan nggak? sama nggak? Oh sama. Ibu baru ini pasien ibu nih Oh, udah iya. melahirkan mungkin udah 1,5 tahun umurnya ya si Iya, Ayu. iya, sama. Jadi rahim bikornu itu adalah keunikan bentukan rahim ya. Dia 2 tanduknya gini. Nah, gitu. Memang seperti love gitu Kayak ya, Bu? love Kayak dia hati. dan dia lebih, kalau love dia dikit aja. Tapi kalau bikornu tuh kayak hampir bersekat dia 2 Oh, ada ruangan hampir. pembatas ruang. Iya, dan itu kadang kalau dilihat di inspekulu dari bawah, Iya. mulut rahimnya juga 2 kalau bikornu tuh. Jadi dia Iya, memang iya, 2 ruangan gitu. 2 mulut rahim. Jadi dia bisa bisa misalkan apa namanya, kalau resikonya dengan ada 2 sekat gitu, ruangan lebih sempit. Ya, jadi kalau si janinnya tumbuh di daerah yang tengah sekat, Iya. itu justru dia nanti bisa mudah untuk keguguran karena di sana ototnya tipis dan pembuluh darah juga sedikit. Iya. Atau kalaupun bertumbuh dia bisa kecil lahirnya, gejala prematuritas, kelainan letak janin sehingga harus SC akibat kelainan janin nggak bisa mutar karena ruang yang sempit gitu. Nah, jadi seperti itu ya, Bu ya, ternyatanya untuk yang rahim bikornu ya. Ini mungkin kalau dari Mada sendiri nih memang hal yang baru gitu, belum pernah dengar sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan ini bisa juga untuk sahabat Ibu Sina, mungkin juga pengalamannya sama seperti sahabat Ibu Sina kita lainnya yang udah bertanya, mungkin bisa menjadi tambahan edukasi dan juga ilmu baru juga. Oke, baik sahabat Ibu Sina, untuk pertanyaan yang masuk ke Instagram kita tadi, tanya dokter, sudah kita bacakan. Ada 5 pertanyaan menarik yang sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Oke, baiklah untuk teman-teman di luar sana, sahabat Ibu Sina yang ingin mendengarkan langsung ya, atau ingin konsultasi bersama dokter kita, Dr. Madonna Utami DBSPOG di Rumah Sakit Islam Nusantara Padang. Beliau prakteknya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya Bu ya. Untuk pukul 14.00 sampai selesai. Oke, baiklah sahabat Sina, terima kasih Bu Dokter. Ya, sebelum kita pamit nih Bu Dokter, mungkin ada kata-katanya dong Bu, ya kan? Oke, kata-katanya Ibu kasih pantun ya. Boleh, Nanti cakep. dibantu cakepnya ya. Oke. Ini untuk Bunda nih. Untuk sahabat Ibnu Sina. Jalan-jalan ke taman bunga. Cakep. Pakai sepatu sambil berolahraga. Cakep. Jangan lupa sahabat Ibnu Sina minum tablet tambah darahnya. Agar ibu semua tetap sehat dan bahagia. Cakep, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Nah, informasi nih buat sahabat Ibnu Sina untuk bunda-bunda nih yang di luar sana, ibu bunda ya, yang ingin untuk suntik infus ferritin ya Ibu ya, kita bisa di Rumah Sakit Islam Nusantara Padang. Nah, yang mau konsul atau yang mau curhat seputar kehamilan ya, bisa juga nanti langsung datang ke rumah sakit kita. Nah, ini untuk tayangan kita hari ini bisa cek di Instagram Ibu Nusina PDG, dan juga nanti bisa juga nih follow Bu Dokter kita ya Ibu ya, @madonna_Dewi. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, follow terus kegiatan kita di YouTube kita, dan juga nanti bisa komen-komen nih untuk pertanyaan-pertanyaan apa atau tema-tema apa ya Bu ya, untuk bakal kita lanjutkan ke podcast kita berikutnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.